Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang anak-anak kelas 7 yang kalian sekarang sudah masuk kelas, yang sudah mendapatkan penempatan kelas. Sekarang kalian sudah diterima di SMP Negeri 24 Surabaya. Hore. Perkenalkan, saya Bu Roma Moya Filjana. Nanti kalian akan menjumpai ibu di mapel bimbingan dan konseling. Nah, materi setelah kalian los kemarin kan banyak sekali yang kalian lihat di link YouTube. Ada beberapa video-video yang mungkin sangat berkesan atau yang ingin kalian ikuti di sekolah SMP Negeri 24. Lah, agar lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan tentang adaptasi di lingkungan sekolah baru di SMP Negeri 24 Surabaya. Ya. Sebelumnya kalian seneng nggak sih kalian seneng nggak sih masuk di SMP Negeri 24? Kalau kalian senang, kalian harus bisa mengikuti. Lah, sebelum kalian itu masuk sekolah, kalian harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Kemarin kalian di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau di SMP itu hanya 3 tahun. Cepet ya, 3 tahun. Lah, penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru bagaimana? Lah, setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenal. Sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal yang baru yang tidak ditemukan saat masih sekolah SD atau MI. Ada peribahasa yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya Bu Moya tadi memperkenalkan diri biar kalian mengenal Bu Moya juga sayang sama kalian. Kalian pasti akan menyayangi Bu Moya juga, oke? Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayanginya atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru, sehingga kita dapat bermain dengan bergembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi yang optimal. Kalau kita nyaman, kalau kita senang, itu apapun itu merasa enteng. Jadi yang berat, aduh banyak tugas, nggak peduli, kan aku suka, jadi lebih enjoy lagi gitu. Lah, sebelum kalian itu masuk, kalian harus mengetahui di SMP itu apa aja sih mata pelajarannya. Mungkin ada yang sama waktu di SD, ada juga yang tambahan waktu kalian masuk SMP. Nah, di sekolah SMP Negeri 24 Surabaya itu kalian harus tahu mata pelajarannya itu banyak. Yang pertama ada pendidikan agama. Nah, pendidikan agama di SMP Negeri 24 itu ada beberapa macam, bukan agama Islam aja, ada juga yang non-muslim. Di 24, di SMP Negeri 24 ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu gitu. Jadi ada 4. Terus yang kedua, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kalian masih ada ya di SD. Agama Islam pun juga sama. 3, matematika. 4, bahasa Inggris.
5. Seni budaya. 6. Pendidikan kewarganegaraan yang biasanya disebut PPKN. Terus yang ketujuh ada IPA, terus IPS, pendidikan, olahraga, dan kesehatan. 10. Keterampilan. Keterampilan itu ada seni budaya, ada prakarya itu. 11. Bahasa Jawa. 12. Bimbingan dan konseling. Ini nanti kalian bertemu dengan Bu Moya. Selanjutnya di dalam sekolah SMP Negeri 24 itu ada banyak sekali sarana prasarana di sekolah yang mungkin kalian lihat atau yang sering kalian ingat-ingat. Itu ada ruang kelas pasti, tapi sementara ini kalian ruang kelasnya di rumah. Kalau kalian sudah masuk sekolah, pandemik sudah berakhir, kalian akan masuk di ruang kelas. Ada ruang guru, ada ruang TU, ada perpustakaan, ada musola, laboratorium, ruang BK, kamar mandi, aula, lapangan, UKS, tempat parkir, ruang sumber. 14 itu ada koperasi, kopsis sekolah. 15 ada kantin yang sering disukain sama anak-anak saat jam istirahat. Nah, selain guru mata pelajaran, ada juga guru khusus yang membimbing siswa apabila menemui kesulitan atau problem dalam belajar, bergaul, dan juga membantu siswa dalam mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. Guru tersebut adalah guru BK, yaitu Ibu Roma Moya Filjana yang mengajar guru BK di kelas 7. Di setiap kelas terdapat guru yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi kelasnya. Ayo, siapa itu? Yaitu wali kelas yang berfungsi sebagai pengganti orang tua di sekolah. Jadi, diingat-ingat yang disebut dengan wali kelas. Ya, kalau kalian itu ada permasalahan belajar, mungkin kalian kesusahan, Bu, saya tidak bisa. Sebelum tidak bisa, tanya ke temannya. Mungkin kalian diskusi kelompok atau belajar kelompok, kok tidak bisa, tanya ke gurunya, guru mata pelajaran. Kalau tidak bisa, tanya ke wali kelasnya. Kalau tidak bisa lagi, ke guru BK gitu. Selanjutnya di sekolah yang baru, kita akan mempunyai teman-teman yang berasal dari sekolah lain. Ada pula kakak kelas. Nah, sebaiknya kita harus bisa bergaul dengannya. Karena manusia itu makhluk sosial, kita harus belajar beradaptasi. Selain itu, ada juga kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang disebut dengan ekstrakurikuler. Di SMP Negeri 24 yang kemarin sempat kalian lihat waktu MPLS, itu kan banyak sekali. Nah, ada pramuka, ada ekstrakurikuler yang lain, PMR, wall climbing, paskibra, seni tari, band, olahraga, bela diri. Kalau olahraga bela diri, terus keagamaan, BTQ, pembatik, banyak sekali. Kita bebas memilih kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan minat masing-masing siswa.
Salah satu aspek keberhasilan seseorang dalam belajar di lingkungan yang baru adalah harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan ditempati agar dapat belajar dengan baik dan supaya bisa mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, maka siswa harus mengerti seluk-beluk serta dapat menyesuaikan dengan peraturan, tata tertib sekolah, cara mengajar dan karakter bapak ibu guru, sifat teman-teman. Ini yang harus dibawahi, sifat teman-teman satu kelas dan sifat kakak kelasnya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa banyak permasalahan atau mengalami hambatan. Nah, di dalam sekolah SMP Negeri 24 itu ada tata tertib yang jika kalian itu tidak bisa menyesuaikan, ada beberapa poin-poin. Jika kalian melanggar akan mendapatkan sanksi poin. Sanksi poinnya itu macam-macam. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, ada poinnya. Nah, jika kalian mengumpulkan poin itu sangat banyak, hati-hati. Kalian bisa tidak naik kelas. Ya jangan sampai, karena kalian itu siswa hebat, siswa yang masuk di SMP Negeri 24 itu siswa hebat-hebat, siswa pelajar yang luar biasa. Jadi jangan sampai ada poin, satu pun poin jangan sampai. Nah, selanjutnya, dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa sebaiknya melakukan yang pertama, doa sebelum pelajaran dimulai agar diberi kemudahan dan mengikuti pelajaran. Yang kedua, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas, seperti menyiapkan buku dan alat-alat tulis. 3. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru mengenai pelajaran yang sedang dibahas dengan konsentrasi sehingga dapat memahami dan mengerti dengan mudah. Jadi ketika kalau kalian itu mengantuk, Bu, saya izin, Pak, saya izin mau cuci muka biar saya bisa konsentrasi. Selanjutnya, bertanya kepada guru jika belum jelas atau belum mengerti. Selanjutnya, mencatat hal-hal yang penting. Kalau Bapak Ibu guru menjelaskan hal-hal yang menurut kalian tidak tahu, kalian catat. Terus kalian tanyakan. Kalau bisa, apa yang Bapak Ibu guru jelaskan, kalian mempunyai catatan. Itu akan menguntungkan untuk kalian di kemudian hari. Keenam, diskusi dengan teman-teman materi yang dipelajari sehingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Nah, kalau seperti ini, kondisi pandemik seperti ini, diskusi dengan teman-teman itu dengan cara kita lewat grup, atau kalau kalian itu masih belum kenal satu sama lain, kalian bisa tanya ke keluarga kalian, kakak kalian, orang tua kalian. Kalian bisa menanyakan, ini apa sih artinya, ini bagaimana sih, kok nggak tahu, tanya biar kalian itu memahami. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari materi pelajaran yang dibahas. Kalian harus punya catatan tersendiri ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, kalian catat, terus kalian baca lagi di rumah. Kalian tulis kesimpulannya apa. Lah, biar kalian itu mudah untuk menghafal.
Selanjutnya, belajar mandiri. Belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Orang lain ya. Jadi bukan orang tua, bukan, tapi dari hati kalian sendiri. Nah, dengan membahas materi pelajaran yang ada di buku-buku pelajaran atau buku modul paket pada jam-jam kosong, serta mendapatkan tugas dari guru atau guru piket. Ini ketika posisi kalian ada di sekolah, ya. Kalau tidak ada di sekolah, berarti kalian hanya membahas materi pelajaran yang ada di buku-buku yang kalian punya, atau kalian bisa lihat di web perpustakaan sekolah SMP Negeri 24. Kalau sudah selesai belajarnya, kan waktunya santai, bahasanya adalah jam-jam kosong. Lah, jam kosong ini jangan dibuat main-main atau ngegame, atau bahasanya itu adalah jalan-jalan ke teman-teman terus nggak penting gitu. Itu dikurangi, lebih baik belajar. Nah, selanjutnya, belajar mandiri dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Lah, ini yang saat ini yang kalian lakukan adalah belajar di rumah. Dari hasil belajar mandiri, siswa akan mampu membuat suatu kesimpulan dan menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Nah, anak-anak, semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa menyimpulkan dari pemateri yang Ibu jelaskan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap pakai masker ketika kalian di luar, cuci tangan ketika kalian baru datang dari rumah atau mau keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.